Kendati pun pula kemarin-kemarin kita masih lalai dalam ibadah. Semoga mulai saat ini kita semakin semangat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, baik sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah yang lainnya. Termasuk kita selalu rukun dengan rumah tangga, selalu rukun bertetangga, dan kita selalu memaafkan kesalahan siapapun karena kita belum tentu juga benar. Kita belajar untuk rendah hati, rendah diri hanya pada Allah, rendah hati kepada siapapun. Kita tidak boleh merendahkan diri kita di hadapan manusia. Justru kita harus menunjukkan kepada manusia bahwa kita punya Allah dan kita harus rendah hati pada Allah, dan pada manusia kita rendah hati. Dan semoga kita perjalanan saat ini sampai di tempat ini mendapatkan ridha Allah dan menjadi ahli syukur nikmat. Yang mungkin di rumah tadi kita mau berangkat, ada yang gelisah, ada yang resah, ada juga yang tidak punya rupiah, ada juga yang merasa sakit seolah napas susah, melangkah pun agak berat. Tapi alhamdulillah ibu sampai bapak sampai di tempat ini, insya Allah pulang ke rumah nanti semuanya sehat. Sehat fisiknya, sehat rohaninya, sehat ekonominya, sehat segalanya, insya Allah. Amin ya mujibas. Dan kita juga tadi sudah bersolawat bersama. Semoga solawat kita terus membasahi bibir kita dan berdetuk jantung kita bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi pengikut yang taat setia pada Allah dan mengikuti mentauladani akhlak baginda Rasulullah baik dalam hal ibadah maupun muamalah, sehingga kita kelak mendapatkan syafaat. Amin. Kalau kita berharap di manusia tidak ada artinya sama sekali, tapi kalau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pertolongan dunia dan akhirat akan terwujud. Amin. Kalau ibu duduk-duduk di majlis, maka di situ semua penyakit-penyakit lepas, insya Allah. Yang penting tujuan atau niatnya karena Allah. Tapi ibu misalkan ada, boleh nggak kalau saya tujuannya kalau ikut zikir biar anak saya nurut, boleh, boleh. Tapi nanti kalau ibu hanya niatnya agar anak nurut, maka setelah anak nurut ibu nggak ikut lagi. Begitu pula banyak sekali yang niatnya, bisa boleh nggak saya ikut zikir di tempatmu, boleh. Tapi tujuan saya biar dapat jodoh, boleh. Nah setelah ikut dia dapat jodoh, akhirnya tak datang lagi. Karena apa? Jodohnya belum tentu semangat berzikir dan mengaji. Akhirnya dia hanya WA ke saya, bisa maafkan saya tidak berzikir. Saya jawab, aku memaafkanmu, tapi belum tentu Allah memaafkanmu. Itu urusanmu. Karena pertama niatmu yang salah, bukan niat karena Allah. Ibu juga misalkan berharapnya begini niatnya, ya Allah, saya ikut zikir di tempatnya si Misda agar sehat badan saya, batin saya. Maka karena niatnya itu sehat badannya, lahirnya sudah sehat, tidak datang lagi sibuk di luar sana.
Kenapa? Karena niatnya yang salah. Ada juga yang niatnya saya mau pikir di Misya biar banyak harta, utangnya lunas, maka dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lunas datang lagi ke sini, malah yang ada adalah mengatakan maaf aku sibuk berniaga. Itu pun WA ke saya, maaf Bapak saya sibuk sekarang dagang 4 penjuru, maka saya tidak keburu datang ke situ. Saya jawab apa? Silakan bersibuk-sibuk ria, saya juga tidak sibuk memikirkanmu. Ngapain saya pusing-pusing dengan orang yang pusing? Ya? Kalau kita sudah kepada Allah, manakala kita ikhlas kepada Allah, terus kepada Allah, tawakal kepada Allah, istiqomah hanya kepada Allah, maka apapun urusan dunia akan ikut kepada kita. Tidak ada masalah lagi, tidak ada susah lagi, tidak ada gelisah lagi, tidak lagi kita akan merebut lagi, tidak cemberut lagi, senyum setiap saat. Karena apa? Karena hati dan pikirnya sudah diobati dengan Allah Subhanahu. Karena Allah selalu ada di dalam jiwanya, dalam pikirannya. Kalau ada yang ngomongin kita di belakang, biarkan saja. Kenapa? Berarti kita kalau diomongin di belakang, kita sudah di depan. Betul? Iya, berarti dia kalah larinya. Ini adalah tanpa berdaya. Kalau ada orang ngomongin kita di belakang, biarkan, di depan biarkan saja, lewati saja, nanti lama-lama ke samping dan ke belakang kita juga. Betul? Nggak usah dijawab, nggak usah. Kita punya mulut lebih baik untuk berpikir, memuji Allah, untuk mohon ampun kepada Allah daripada menjawab sesuatu yang sia-sia. Jangan jawab sesuatu yang sia-sia. Jangan kau sakit hati karena omongan orang. Biar anjing menggonggong tapi kafilah tetap berlalu. Biarlah ngomong orang itu sampai mulutnya dia membusa, biarkan saja mulut dia ini. Kecuali mulut kita, kalau seandainya kita ikut dikit ngaji, ikut sholat, semuanya dipelajari, tapi kita masih ikut-ikutan ngomongin orang, dongkol sama orang. Saya ini kenapa ya? Ada orang kalau melihat saya kayaknya enak begitu. Itu perasaanmu saja, Bu. Karena perasaanmu terlalu lembut. Karena di dalamnya masih banyak lembut. Betul? Udah, kalau kita sudah lembutnya lembut positif. Latif, Allahul latifun bi ibadihi, yarzuqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Kalau kita di hatinya sudah lembutnya karena Allahul latif, Allah yang maha lembut, maka kelembutan hatinya tidak pernah kasar terhadap siapapun. Kalau ada orang yang ngomongin apapun, alhamdulillah. Kalau kita dipuji-puji sama orang, kita katakan inna lillah. Ini mah kalau dipuji sama orang, alhamdulillah. Sapa dulu, aku cantik karena keturunan cantik. Hatimu selalu meyakinkan. Iya. Poles wajahmu, hatimu gelap, ya. Kopi susu tanpa gula camplang. Artinya apa? Poleslah hati kita ini, bejaki hati kita ini, kasih lipstik hati kita ini. Dari apa? Oh, muka pakai bedak, hincu, ya bibir, alis juga macem-macem lah. Punya alis, dikerok, bikin alis lagi. Itu kerjaan manusia. Biasanya ibu-ibu yang gitu. Tapi nggak apa-apa, silakan saja, itu hak ibu-ibu. Tapi saya ingatkan, yang kelakuannya seperti itu, yang suka ngerok-ngerok ciptaan Allah, itu iblis.
Ibu berarti mengikuti iblis, tapi saya nggak ngomong ibu iblis. Cuma ini mah contoh. Kalau ibu mau berhenti, berhenti. Karena apa? Kok ibu bikin kerjaan? Awalnya oleh saya tipis, biar tipis itu pemanis. Karena itu Allah menciptakan seperti itu. Jodoh kita bisa jadi senengnya yang alisnya tipis. Iya kan? Barang ibu dikerok, dihitemin gitu, hujan banjir hilang. Akhirnya dikira hantu di tengah jalan. Melotot semua. Betul bu? Bu, jangan bikin kerjaan, ibu mah kerjaan bikin alis ada setengah jam. Betul nggak? Langsung. Banyak kerjaan bu, udah bu. Kalau sudah biasa sama ibu gampang lipstick diginiin aja nih. Saya dulu juga sering pakai lipstick masalahnya bu. Karena saya dulu ngamen di Merak. Itu dengan bencong-bencong itu, saya itu ikut. Itu begini di lipstick itu gini, cuma gini aja. Itu udah jadi. Sok bu kalau nggak percaya, ibu itu udah lama bikin tapi masih begini-begini, nyape-nyapein. Ibu mulai bikin kaca, gitu-gitu kata-kata setan lu. Bos gua sama dia dari dulu untuk aku uang nggak pecah. Nggak kayak kacamata saya ini pecah atas bawah. Makanya ini dilakukan. Bukan nggak kebeli bu, nggak keburu. Saya kira yang satunya itu nggak patah juga, ternyata semalam patah. Akhirnya itu patah, ini patah-patah. Alhamdulillah, yang penting saya masih melihat wajah itu ibu. Ya enggak? Makanya kalau wajah ibu pecah-pecah wajar karena ininya pecah. Ya bu? Jadi gitu bu, bosen. Coba pakai lipstick, ibu dikira saya nggak pernah pakai bedak. Saya sering pakai bedak. Bagaimana pakai bedak yang baik? Makanya pelajari, jangan digogol. Pelajari oleh ibu dengan rasa Bismillah, tawassalah billah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu kalau mau pakai bedak itu jadi ngarahin ini ya. Bismillah, tawassalah billah. Bismillah, 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 Bismillah. Wajah akan cerah karena dengan menyebut nama Allah. Ini maaf sambil negeri. Saya nggak tahu ada. Saya X-ray ini saya tahu. Wajah motor sampai melengkung. Motornya orang mau dipakai kacanya. Sampai kaca rumah tetangga itu miring-miring bekas ibu. Inilah di undangan. Ya bu? Enggak. Iya enggak sekali. Ya. Habis makan sok ibu kalau apa namanya undangan habis makan lihat situ. Kayak ini gini. Aku ya bu. Ya Masya Allah. Ibu poles wajah ibu tapi hati yang harus dipoles. Dari kedengkian, dari kesirikan, dari kemunafikan, dari kesombongan. Itu. Ya ini mah jalan aja udah kecil ibu bang. Jalan punya duit dengan nggak punya duit itu beda ibu bang. Nggak sama karena nggak syukur. Coba kalau jalan nggak punya duit itu begini kan. Lemes itu. Kalau punya duit ditegur aja keburu-buru. Biar cepet nyampe. Lain. Ininya bentul-bentulnya gitu deh. Kata ibunya enggak, ya enggak lah ibunya mah. Uang klik langsung motor, gimana jalan? Cuma kecil pas duduknya itu. Gitu. Kenapa? Karena duduknya begitu tuh karena uangnya bukan uang sendiri, uangnya orang. Salah apakah aku gerangan? Nanya. Oh, salah. Nanya. Ya Allah, apa salahku? Apa dosaku? Ya Allah. Kudu nanya sama Allah. Ya Allah, apa salah dan dosaku? Hidupku selalu begini ya Allah. Kadang siang, kadang malam.
Lah iyalah. Kadang punya uang, kadang tenggelam, ya wajar lah. Pikiranmu banyak permintaan. Iya, gaji 3 juta pengen ngambil mobil. Iya kan? Karena apa? Karena DP-nya murah. DP akhirnya apa? Emas dijual buat DP 15 juta. Cicilannya 3,5 juta. Ya, gajinya cuma 3 juta. Kuning kepala. 3 bulan berikutnya beras naik. Ya kan? Ya Bu, anaknya sekolah tambahan. Ya Bu, akhirnya apa? Mubeng 3 bulan dipanggil-panggil dia kolektor. Iya kan? Akhirnya untuk bayar berikutnya ngeganti mau. Ya Bu. Nah, mobil habis ngeganti motor bulan berikutnya pualeng. Akhirnya pinjam uang sama mandor. Ya Bu. Allah. Sampai akhirnya gak kebayar-bayar, motor hilang, mobil hilang, hanya punya kolong. Nah ada. Makanya ibu jangan sombong ya. Kalau ibu punyanya emasnya 3 gram biar saja. Alhamdulillah. Kalau misalkan punyanya 20 gram, alhamdulillah. Iya. Kalau 20 gram yang nggak ada, yang penting ibu masih punya duit 20.000. Kita syukuri aja, betul nggak? Tolong ibu ya, ibu harus dijaga lisan juga, maniskan ibu senyumnya untuk suami ibu. Ibu ini pelit senyum sama suami, makanya suaminya banyak yang cepat mati. Ya, tapi ibu itu gila-gila Bu, katanya saya emang gak mau nikah lagi, sumpah saya setia sama suami saya gak mau. Bukan gak mau nikah lagi Bu, orang juga udah tahu ibu gak bakal laku. Kenapa suaminya mati? Gara-gara ibu marah tiap hari. Gak usah sok pede lah. Ya enggak? Pas itu katanya ibu, saya nggak mau nikah lagi. Pas itu mati ibunya, suaminya di sana. Oh suamiku, aku kini datang. Kata suami apa? Siapa kamu? Atau bilang. Ya, aku istrimu. Saat di dunia, oh maaf, justru aku mati karena dirimu. Ayo gimana Bu? Ibu nggak dapat siapa-siapa. Suami ibu sudah dapat bidadari. Ya Bu, bidadari di surga dapat 7. Di sini 1 ada kayak 9 Bu. Iya 9 warna. Kadang ada uang senyumnya manis. Iya, kurang uang senyumnya menipis. Iya kan, naik alis, akhirnya apa ngebekis, wah ya, dikelongin ditangkis. Ya, akhirnya apa? Badannya terkikis habis, akhirnya mati senang kemis. Suaminya, pas nangis ibunya, pas mati suaminya nangisnya itu cuma seolah-olah hujan begini, sebentar saja. Oh nangis nggak nyampe seminggu. Nangisnya itu beda, gitu. Senang itu nangis senang. Nangisnya bukan kayak sedih itu beda. Suamiku kenapa kau pergi? Kenapa kau tinggalkan aku? Kenapa nggak hidup dulu? Di terakhirnya kenapa nggak hidup dulu? Besoknya lagi nangis lagi, ada temennya datang nangis lagi. Lantas sama siapa aku ini? Tiada lagi teman mengadu. Gak taunya apa? Sambil melihat mana pujaanku. Ya kok? Udah makanya jangan Bu rawat satu ini suami yang masih punya ibu suami, rawat baik-baik. Ya, kalau napasnya udah akan gini-gini berarti itu 2 menit lagi itu sebenarnya. Atau 2 juta lagi. Dielus Bu dari dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
punya suami yang taat, ya mau? Sholat aja, mau Bu? Hah? Tuh, ya kan? Jawabannya sholat doang, pas mau makan gak ada. Ya kan? Ibu-ibu mah begitu, katanya saya mah kepengen suami yang soleh, dikasih yang soleh. Lain lagi, soleh juga percuma, nggak tahu diri, nggak cari uang. Akhirnya apa? Soleh dan banyak hartanya, Bu. Yang mikir Bu. Ibu minta soleh banyak hartanya, yang soleh dan banyak hartanya udah nggak ngeliat ibu. Iya, betul nggak? Udahlah, mending meski yang salah-salah tapi banyak uangnya. Kalau sudah banyak uangnya mah didoakan semoga berangkat umroh, didoakan salahnya jadi benar. Itu aja. Ya Bu ya? Bismillah. Ibu mau sugi? Insya Allah ya? Mau ya? Udah Ibu jangan ngomong saya emang enggak, yang penting sehat. Ibu tak doain sehat tapi enggak punya apa-apa Bu. Ibu sehat tapi enggak punya apa-apa, enggak apa. Mau ke mall cukup sehat Ibu, saya beli sehat. Begitu. Ya. Duit enggak mesti mikirin macam-macam, tenang aja, jangan mikir enggak punya beras apa katanya. Emang dengan tenang beras datang. Ya kan? Dulu bener Bu Siwer ini. Bener. Sampai saya ya Allah ya Rabbi ngomong sekali, dijawab itu berkali-kali. Iya. Kenapa? Karena belum yakin. Kalau tenang saya bilang insya Allah. Kenapa saya yakin punya Allah? Gitu. Jangan yakin ibu punya suami. Kalau ibu yakin punya suami, kok yang nggak punya suami masih hidup? Betul nggak? Udah dong. Yang penting cari suami yang hidup. Iya enggak? Yang mati yang kosong apa? Lah iya. Nih, jangan sekali-kali kita ini, ya kan, cari suami yang beruang. Kalau beruang digabung jadi beruang. Ya enggak? Yang enak mah berfulus. Ya kan? Berfulus. Kalau berfulus itu tetap berfulus. Nanti dia mampus. Oh, tadi ini memang sudah didoain ya. Saya doakan ini. Dan uang ini sudah melayang-layang kemana-mana nanti. Ini sudah ada duitnya. Nanti akan mau di kakak-kakaknya. Meski ini doer-doer duitnya, insya Allah nanti akas-akas yang datang. Amin. Tapi jangan ngarep-ngarep akas merah-merah. Waktu ibunya akas kelau-kelau. Kelau apa ya? Alhamdulillah berarti ibu masih punya telinga. Jadi itu insyaallah. Udah pokoknya yakin, aku yakin. Meski berapapun nilai ini Bu, besar ikhlas, kecil ikhlas, yang penting berkah. Nggak usah kita memaksakan diri, ya Bu. Belum waktunya ibu memaksakan diri, karena ibu dipaksa saja nggak bisa. Betul nggak? Yang penting ibu karena Allah, ya. Dan insya Allah SWT jamaah majelis zikir nanti nggak ada yang nganggur, nggak ada yang susah, yang punya utang lunas semua. Iya insya dalam waktu dekat nggak usah pusing-pusing Bu. Insya Allah nanti banyak yang ngirim berkah. Kemudian dekat mulu. Nanti insya Allah SWT pokoknya yang penting itu nama diisi, bang sudah itu nama diisi dan alamatnya, ya kan, bila perlu nomor HP-nya. Tapi jangan serahkan ke saya, itu nomor HP itu nanti suatu saat digunakan oleh tim kita, insya Allah yang ada namanya yang jelas. Jangan misalkan nama cuma Siti padahal di belakangnya Marfu'ah. Kalau ibu kumpul dengan orang yang baik-baik tapi ibu paling nggak baik, maka cukup ibu dengarkan dan doakan, semoga kita juga bisa berbuat baik. Kalau kita mau sedekah nggak punya uang, sedekahlah senyum yang murah.
ya kan? Kalau juga senyum nggak bisa, mati aja Bu. Sungguh terlalu, ya Bu. Dengan senyuman itu indah, daripada kita mengeluarkan uang berjuta-juta tapi senyumnya tidak ada, lebih baik dengan senyuman yang indah. Ya kan? Orang yang senyumnya indah itu insya Allah akan selalu dapat 1 juta. Tahu 1 juta? Sabar, jujur, takwa. Kalau orang yang pelit senyum dapatnya sama. Ya kan? Sekian dan terima kasih. Iya, siapa? Ya. Udah Bu, terima kasih. Silaturahim saat ini semoga berkah ya. Dan insya Allah ibu nanti di rumah akan mendapatkan banyak hikmah ya. Tiba-tiba di jalan nanti ada yang ngasih uang gitu Bu ya. Tiba-tiba nanti di rumah tahu-tahu sudah ada tamu yang bawa jengkol sendiri ya. Pokoknya insya Allah Bu, pokoknya ibu jangan khawatir, apapun ibu keinginannya akan diwujudkan oleh Allah SWT ya. Terima kasih, itu saja. Bila ada saya kesalahan, saya tempatnya salah, yang benar adalah Allah SWT. Bila kata-kata saya menyinggung perasaan ibu-ibu, harus ibu tersinggung tapi mau merubahnya, tapi saya tetap minta maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang ada di sini, termasuk nanti hidangan di sini, ibu cicipi nikmati dengan keberkahan. Insya Allah makanan yang ada, minuman yang ada di sini menjadi obat buat kita semuanya. Ya. Dan ibu-ibu juga saya maafkan kesalahannya, karena saya merasa ibu-ibu gak punya salah sama saya, karena ibu gak bermasalah sama saya. Ya, karena ibu selalu senyum sama saya, kecuali yang gak senyum sama saya itu masalah untuk ibu sendiri. Ya. Jadi kalau orang yang siap tersenyum, maka siap untuk sukses. Siap, Bu? Ibu siap? Tersenyumlah setiap saat. Meskipun ibu hatinya dianggap oleh orang lain tapi senyumlah. Karena senyum itu ibadah yang luar biasa, menarik miskin. Jadi ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.